A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi faksiru hazimil landaj. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah di mushola yang penuh berkah ini. Amin. Shalawat berkat salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Setiap manusia, kecil, muda, tua, pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi kematian yang bagaimana yang kita harapkan? Semua berharap kematian itu dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, atau sebutannya adalah mati syahid. Ya, bukan mati sangit, tapi mati syahid. Mati syahid adalah dambaan bagi segala manusia, terutama seorang muslim dan muslimat, karena di dalamnya itu banyak sekali kemuliaan, banyak sekali orang yang mengharapkan ketika dalam keadaan meninggalnya adalah dalam keadaan husnul khotimah, akhirnya yang baik. Nah, ada amalannya nih, doa supaya kita di akhir hayat kita itu dalam keadaan husnul khotimah, yaitu doanya adalah bisa diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna bihusnil khotimah wala takhtimna bisu'il khotimah. Yang artinya adalah, ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah akhir dari hidup kami dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, dan jangan biarkan saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, akhir yang jelek. Nah, di dalam mati syahid ini Nabi pernah berkata bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang gugur karena berjuang di jalan Allah adalah mati syahid. Orang yang berperang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah sebagian dari fisabilillah, termasuk dalam mati syahid. Kemudian yang meninggal dalam ketaatan kepada Allah. Ada lagi yang meninggal karena sakit perut. Nabi golongkan termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tenggelam. Jadi ada orang tenggelam,
kemudian digolongkan ke dalam mati syahid. Nah yang namanya akhir dari kehidupan kita kan kita nggak tahu takdir kita kayak gimana. Nah maka kita bisa mengupayakan akhir kita kayak gimana dengan doa tadi. Ya, mudah-mudahan semuanya ya, terutama yang berada di dalam Syariah Mobilindo ini, keluarga kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, kemudian kita juga dalam keadaan di akhir ujung kita ketika tua nanti, ya, ketika dalam masanya kita dalam bertobat, kita juga harus namanya bersungguh-sungguh mengharapkan mudah-mudahan kematian itu menjadi yang terbaik dengan cara yang baik. Nah, ada kita mengenal namanya adalah tobrut. Apa tobrut? Tobat brutal. Tobat brutal itu kayak gimana? Tobat yang nasuha. Ekstrim. Ya, tobatan yang nasuha. Ekstrim. Ya. Tobat ekstrim. Jangan tobat sambel. Ya. Ada tobat baik, tobat jahat. Nah, tobat baik gimana contohnya? Kemudian ada lagi nih. Ada lagi orang yang udah mati syahid tetapi dilarang buat tergolong dari mati syahid. Apa itu? Dosa apa yang manusia perbuat sehingga dia udah digolongkan ke dalam mati syahid, tetapi ada satu amalan yang belum kelar, yaitu adalah apa dosanya? Tidak membayar hutang. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yaghfiru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya kecuali orang yang punya hutang. Tuh, ya, yang darmaji dahar 5 ngaku hiji, beli gorengan, ya anak Mesir beli gorengan 5 ngakunya 1, ya, beli jeruk atau beli apapun, apa itu akan ditagih. Sekecil apapun hutang yang kita lakukan kepada teman kita atau saudara kita, selama utang itu belum diikhlaskan, itu masih menjadi ganjelan. Ya, mau masuk ke surga gagal karena masih ada sangkut pautnya dengan hutang. Tuh, ya, yang punya utang, ya, jangan tiba-tiba ngilang. Ya, entah apapun janji ataupun materi, ya, semuanya harus dituntaskan. Ya, janji juga termasuk dari hutang. Hidup semati. Ya, karena itu bakal diminta pertanggungjawabannya. Ya, Dika, ya Wisnu, ya punya utang, bayar. Utang biasa lagi. Utang bayar dong. Ya, utang apapun. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan.